2012 adalah tahun terberat saya. Kehidupan dimulai. Teman, keluarga, tetangga mulai mempertanyakan saya mengenai kuliah. Semua cucu dari ayah saya juga masuk PTN. Karena hal itu, saya menjadi tertekan. Awal kelas 12 saya percaya diri akan masuk eligible SNBP dengan hanya bermodalkan memperbaiki nilai di kelas 12. Karena kelas 10 dan kelas 11 saya hanya bermain. Tetapi takdir berkata lain. Saya tidak masuk eligible dan SNBT adalah satu-satunya pilihan saya untuk masuk PTN. Bimbel, tutor sebaya, belajar online sudah saya tempuh demi masuk PTN. Akan tetapi, saya tidak pernah mencapai nilai yang memuaskan. Hampir semua nilai TO saya di bawah 600. Saya sempat down dan berpikir akan masuk swasta. Tetapi, saya tidak menyerah. Saya menggunakan jalan yang berbeda dari yang lain. Saya yakin dan terus berdoa kepada Allah agar saya masuk PTN. Saya cari di TikTok cara berdoa agar masuk PTN. Mulai dari setiap guru saya mintakan doanya, sampai sholat-sholat sunnah saya laksanakan. Saya yakin bahwa Allah itu yang maha baik. Usaha udah, berdoa kuatkan. Tiba saatnya UTBK. Saya tidak bisa menjawab soal PM lebih dari 1 dan soal PK lebih dari 2. Dan sedikit banyak tang-tingtung. Sedikit frustasi, tapi ya sudahlah, santai aja. Berdoanya saja yang diperkuat. Tiba masanya pengumuman. Takut, senang, sedih, marah bercampur. Tapi syukur saya diterima di UPN-VJ Ilmu Komunikasi. Setelah berbulan-bulan menghadapi UTBK, akhirnya aku sama teman-teman SMA itu sepakat buat liburan bareng sebagai hadiah kecil buat diri kita sendiri. Kita akhirnya milih Dufan sebagai tempat tujuan karena selain seru pastinya nanti penuh kenangan banget gak sih? Nah, tujuan kita tuh sederhana, yaitu menikmati hari itu sepuasnya. Kita ingin menutup masa SMA itu dengan menyenangkan, tertawa bareng tanpa mikir hasil ujian, sama fokus ya nikmatin waktu bersama aja. Kita kumpul di Dufan sekitar jam 11 siang dan langsung disambut suasana yang ramai banget dan penuh tawa banget. Wahana pertama yang kita coba waktu itu Istana Boneka. Pemanasan dulu sambil kita nostalgia ngeliatin boneka-boneka lucu. Setelah itu kita langsung naik histeria dan juga dilanjut alap-alap dan kereta misteri. Nah, abis itu teman-teman aku tuh naik halilintar, tapi aku dan beberapa orang lainnya milih nggak ikut. Kita tuh jadi tim dokumentasi, terus kita foto-fotoin mereka sambil ngetawain ekspresi mereka yang teriak-teriak di atas sana. Lanjut, abis itu mereka juga naik tornado. Dari bawah aja udah kelihatan serem banget, tapi justru dari situ aku bisa lihat betapa lucunya ekspresi teman-teman pas turun, kayak antara seneng, takut, pusing, itu semua jadi satu. Nah, setelah puas main, kita foto-foto di spot ikonik Dufan di depan komedi putar dengan kuda-kuda berwarna emas. Lampu-lampunya cantik banget dan hasil fotonya juga bagus. Menjelang malam, kita tuh berhenti buat sholat maghrib sambil kita tuh makan malam bareng. Terus kita juga cerita-cerita soal momen paling lucu hari itu. Belum puas, kita tuh juga lanjut naik sepeda listrik keliling pantai Ancol sambil nikmatin angin malam dan suasana tenang setelah seharian main. Sebelum pulang, kita juga sempat keliling Ancol naik bus keliling, menikmati pemandangan lampu-lampu malam yang indah banget. Hari itu tuh benar-benar jadi salah satu kenangan terbaik di masa SMA. Aku senang banget karena bisa menutup masa sekolah dengan tawa dan kebersamaan. Dari pengalaman ini, aku belajar kalau kebahagiaan tuh gak harus mewah loh. Cukup bersama orang-orang yang berarti, semua itu bakalan terasa lebih istimewa. UTBK itu rasanya tuh kayak pertama kali aku naik roller coaster. Dimana belum naik aja, itu hatiku udah ketakutan. Aku juga baru pegang pensil aja, tangan tuh udah langsung dingin. Soal-soal UTBK itu udah kayak tikungan tajam yang gak ngasih kita aba-aba. Tapi meskipun begitu, di setiap naik turunnya tuh kayak ada yang bisikin kita bahwasannya ini baru bagian dari perjalanan. Kadang kita tuh ngerasa kayak hampir terpental, tapi ada juga momen dimana kita ngerasa siap untuk melaju lebih cepat. Dan meskipun jalurnya panjang, Kita tetap maju. Karena takut itu tuh bukan alasan untuk kita berhenti. Dan pada akhirnya UTBK ini hanyalah sebuah wahana untuk menguji kita apakah kita berani untuk maju. Dan kalaupun kita gemeteran, itu tuh cuma tanda kalau kita benar-benar mencoba. Ayo, sabuk pengaman sudah siap? Saatnya meluncur.